Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Rabbani. Nomor induk mahasiswa 2222180889. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, kelas 2022A atau 2A sore. Selanjutnya saya akan presentasikan tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu Bapak Roni Sulistianto Luhukai, SHMH. Presentasi yang akan saya sampaikan yaitu berjudul Kedudukan Filsafat Hukum dan Aliran-alirannya. Pengertian dan kedudukan filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Objek dari filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut hakikat. Jadi filsafat hukum merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat, di mana filsafat yang dipelajari dalam filsafat hukum adalah mengenai tingkah laku dan etika. Kemudian selain itu, hakikat dari hukum juga dipelajari, di mana hukum dikupas sampai pada inti atau dasarnya. Menurut Aristoteles, kedudukan filsafat hukum dapat dilihat pada logika. Ilmu ini dianggap sebagai ilmu pendahuluan bagi filsafat. Yang kedua, teoretis. Dalam cabang ini mencakup 3 macam ilmu, yaitu fisika, matematika, dan metafisika. Kemudian ada filsafat praktis. Yang keempat ada filsafat poetika. Biasanya disebut juga dengan filsafat estetika. Jadi menurut Aristoteles ada 4 macam kedudukan dari filsafat hukum, yaitu logika, teoritis, praktis, dan juga poetika atau estetika. Selanjutnya, filsafat dari Aristoteles menunjukkan bahwa filsafat hukum hadir sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap ketidakmampuan ilmu hukum dalam membentuk dan menegakkan kaidah dan putusan hukum sebagai suatu sistem yang logis dan konseptual. Oleh karena itu, filsafat hukum merupakan alternatif yang dipandang tepat untuk memproses solusi yang tepat terhadap permasalahan hukum. Kemudian, aliran-aliran pemikiran filsafat hukum. Yang pertama adalah aliran hukum alam. Aliran hukum alam disebut juga dengan aliran hukum kodrat. Menurut aliran ini, hukum dipandang sebagai suatu keharusan alamiah. Hukum bersifat abadi dan berlaku universal. Hukum alam diberikan menjadi 2, yaitu aliran hukum alam irasional dan juga rasional. Dari aliran hukum alam ini dapat disimpulkan bahwa aliran ini sifatnya alamiah dan juga berlaku universal, menyeluruh bagi seluruh penghuni alam. Kemudian aliran hukum positivisme. Positivisme hukum memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral, antara hukum yang berlaku dan juga hukum, antara das sein dan juga das soll. Kemudian aliran utilitarianisme. Tujuan dari aliran ini adalah untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Tokoh aliran ini antara lain Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf van Jering. Kemudian ada aliran sosiologikal jurisprudensi. Aliran ini memiliki ajaran mengenai pentingnya living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut aliran ini, hukum mampu menghadapi ujian akal dan hidup secara terus-menerus. Kemudian ada aliran realisme. Pandangan dari aliran realisme dalam konteks hukum melihat bahwa hukum itu dipandang dan diterima sebagai apa adanya, tanpa identitasi dan spekulasi atas hukum yang bekerja dan berlaku. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu
Filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika. Pada intinya filsafat hukum mencari hakikat atau mempelajari dari hakikat hukum tersebut. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai pada inti dasarnya. Kemudian dalam pembicaraan tentang hakikat hukum yang menjadi kajian filsafat hukum dikenal beberapa aliran. Ada 6 aliran yang telah kita sampaikan tadi, yaitu aliran hukum alam, yang kedua aliran hukum positif, yang ketiga aliran utilitarianisme, yang keempat aliran sejarah, yang kelima aliran sosiological jurisprudensi, dan juga yang terakhir aliran realisme hukum. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.